Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi PJPL kami mengenai mengelola integritas dalam profesi akuntan antara tuntutan profesionalisme dan kepentingan pribadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Diazara dengan NPM terakhir 4139 dan rekan saya. Saya Ratna Marfa dengan NPM terakhir 4091. Saya Nandia Wulandri Andini dengan NPM terakhir 4136. Saya anak Agung Azra Hanina Pratiwi dengan NPM terakhir 4142. Oke, mari kita langsung saja bahas ke materinya. Oke, untuk yang pertama itu kan ada latar belakang dari makalah literatur yang udah kita bahas lebih lanjut. Jadi pada latar belakang ini itu jadi kita membahas tentang profesi akuntan pada integritasnya. Jadi profesi akuntan itu merupakan profesi yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi bertanggung jawabnya itu dalam hal mencatat, mengklasifikasikan dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Jadi dalam tanggung jawaban penyusunan laporan keuangan ini itu harus sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, pada akuntansi ini itu, jadi profesi akuntan itu memiliki peranan krusial dalam sistem ekonomi sebagai penjaga. Yang pertama itu ada kredibilitas, yang kedua ada akuntabilitas, dan yang ketiga ada transformasi mengenai laporan keuangan. Nah, jadi ketiga komponen ini itu termasuk komponen utama karena itu tuh menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Tapi dalam prakteknya itu, akuntan seringkali menghadapi dilema etika akibat tekanan eksternal, terus ada konflik kepentingan dan lain-lain, yang dimana itu berisiko mengganggu independensi dan integritas pada seorang akuntan. Hmm, jadi dilema etikanya itu ada tekanan eksternal, terus ada konflik kepentingan sama tekanan waktu yang tinggi dan mempertahankan hubungan bisnis. Jadi pengkajian literatur ini tuh berfokus terhadap isu integritas dalam profesi akuntan. Nah, fenomenanya itu seperti pelaporan keuangan agresif hingga keterlibatan akuntan dalam skandal keuangan yang di mana itu menunjukkan adanya kerentanan terhadap kompromi nilai-nilai integritas. Nah, integritas itu jadi meskipun terdapat kode etik pada IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, itu tuh masih sering terjadi pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan dan pelaporan yang agresif. Terus dalam integritas itu merupakan kepatuhan terhadap nilai moral tanpa kompromi yang berdampak langsung terhadap kualitas dan objektivitas laporan keuangan. Jadi akuntan itu bukan hanya sekedar ahli, tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau do professional care dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada. Hal ini menjadi pandangan yang penting untuk diperhatikan karena akuntan memegang peranan serta tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, tingkat profesionalisme akuntan tidak hanya diukur dari kemampuan memahami secara akuntansi, namun juga dari komitmen menjaga prinsip etika seperti integritas dalam praktik di lapangan. Kemudian yang kedua itu ada tujuan review dari eh, pengkajian literatur kelompok kami. Nah, itu tujuan reviewnya itu berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas. Jadi tujuan reviewnya itu ada tiga. Yang pertama ada dapat menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dilema etika dalam profesi akuntan. Kemudian yang kedua itu ada dapat memahami dan mengidentifikasi peran integritas sebagai prinsip fundamental dalam profesi akuntan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu untuk mengkaji berbagai tantangan dan segala bentuk konflik kepentingan yang dihadapi oleh akuntan. Kemudian untuk metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang metodologi. Pada penelitian ini tuh menggunakan pendekatan literatur review dengan menelaah berbagai sumber berbahasa Indonesia yang relevan mengenai etika dan integritas dalam profesi akuntansi. Literatur ini diperoleh melalui database seperti Google Scholar dan yang lainnya sebagaimana dengan kata kunci integritas akuntan, etika
etika profesi akuntan, dan konflik kepentingan dalam audit. Literatur yang dipilih berfokus pada publikasi dalam 10 tahun terakhir, yaitu dari 2015 sampai 2025, untuk menjaga relevansi dan kemutakhiran data. Beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai dasar teoritis. Jadi analisis ini tuh dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan hasil literatur ke dalam topik-topik utama, seperti definisi dan makna integritas dalam profesi, tantangan profesional, serta strategi pengelolaan konflik etika. Studi seperti ini dilakukan oleh Anand pada tahun 2025 dan Murdoko dan serta Ria Ningsih pada 2024 memberikan dasar empiris terhadap isu etika dan integritas di Indonesia. Sedangkan pada penelitian oleh Yoga et al. Pada 2024 itu menyoroti hubungan antara integritas dan kualitas audit di praktik nyata. Slide yang selanjutnya langsung masuk saja ke pembahasan literatur. Yang pertama itu dari definisi dan pentingnya integritas dalam profesi akuntan. Integritas dalam profesi akuntan itu mencerminkan komitmen akuntan terhadap kejujuran, konsistensi moral, dan kepatuhan terhadap prinsip etika. Bahkan, ketika dihadapkan pada tekanan eksternal, seseorang akuntan itu bisa berintegritas, tidak hanya menyampaikan informasi keuangan secara benar, tetapi juga menolak terlibat dalam praktik manipulatif atau manipulasi yang dapat menyesatkan pengguna laporan. Ada juga pentingnya integritas dalam profesi ini itu didasarkan pada peran akuntan sebagai penyedia informasi keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada asumsi bahwa akuntan bertindak dengan integritas. Jika prinsip integritas ini dilanggar, maka akan terjadi erosi kepercayaan yang bisa berdampak sistematik terhadap kredibilitas profesi dan institusi yang terlibat. Selain itu, pada penelitian oleh Yoga et al. Itu menemukan bahwa integritas itu berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas audit, karena auditor yang menjunjung nilai ini cenderung lebih objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan klien. Slide. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait tuntutan profesionalisme dalam akuntansi. Nah, profesionalisme dalam akuntansi itu menuntut akuntan untuk menjunjung tinggi prinsip objektivitas, independensi, dan juga kompetensi teknis yang memadai. Akuntan atau auditor itu dituntut untuk menjaga sikap tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak eksternal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan temuan Fitriyanti dan Dewi Suprihandari pada tahun 2022 yang menekankan bahwa akuntan profesional harus memahami serta menerapkan standar etika internasional dan nasional dalam setiap aktivitas pelaporan dan juga audit keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan Pravita Sari pada tahun 2015 itu menyebutkan bahwa penerapan kode etik yang konsisten merupakan fondasi utama dalam membentuk profesionalisme akuntan. Selain itu, kompetensi juga menjadi bagian dari profesionalisme. Seorang akuntan tidak cukup hanya memiliki sertifikasi formal, tetapi juga harus terus memperbarui pengetahuannya melalui pendidikan-pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian di Indonesia sendiri, Pratiwi dalam penelitiannya tahun 2022 menyoroti bahwa akuntan harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap standar etika dan tekanan yang berasal dari lingkungan organisasi maupun klien. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan kredibilitas profesi akuntan itu sendiri. Kemudian, next selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kepentingan pribadi dalam menghadapi integritas. Sebelumnya,
Ada kepentingan pribadi dalam menghadapi integritas. Nah, kepentingan pribadi itu sendiri merupakan tantangan besar dalam praktik akuntansi karena dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas seorang akuntan. Dalam banyak kasus, tekanan untuk memenuhi harapan klien, loyalitas terhadap atasan, atau bahkan motivasi ekonomi pribadi dapat menyebabkan penyimpangan etis. Studi dari Anan pada tahun 2025 menyebutkan bahwa meskipun akuntan telah mendapatkan pelatihan etika, mereka tetap beresiko tinggi menghadapi konflik kepentingan lainnya. Pada penelitian yang dilakukan Yoga dan kawan-kawan di tahun 2024 menekankan bahwa tekanan untuk mempertahankan hubungan dengan klien atau memenuhi target organisasi dapat juga menyebabkan akuntan melonggarkan prinsip integritas itu sendiri, terutama ketika sistem pengawasan internal yang lemah. Murdoko dan juga Trisnaningsih pada tahun 2024 juga pada penelitiannya menunjukkan bahwa akuntan yang menghadapi dilema etika seringkali merasa terjebak antara kepatuhan terhadap etika profesi dan juga kepentingan dari pihak-pihak tertentu, terutama jika tidak ada dukungan dari kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika konflik kepentingan dan juga implementasi kode etik yang ketat menjadi hal yang sangat-sangat mendasar dalam mencegah penyimpangan tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran organisasi dan juga pembuat kebijakan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perilaku-perilaku etis. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya ini ada strategi mengelola integritas dalam profesi akuntan. Dalam bidang akuntansi, etika profesional itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk integritas dan juga kepercayaan publik. Etika menjadi pedoman moral dalam setiap tindakan dan keputusan akuntan, serta berkontribusi terhadap transparansi laporan keuangan. Integritas juga menjadi prinsip utama dalam profesi ini. Akuntan harus mampu bersikap jujur, adil, dan objektif, terutama saat menghadapi tekanan atau konflik kepentingan. Untuk menjaga dan mengelola integritas dalam profesi akuntan, diperlukan adanya strategi yang jelas. Berikut terdapat beberapa strategi untuk menjaga integritas. Yang pertama, pendidikan profesional berkelanjutan. Pendidikan profesional berkelanjutan ini merupakan upaya penting dalam menjaga integritas akuntan. Dengan terus memperbarui pengetahuan tentang standar akuntansi dan juga isu-isu terbaru, akuntan dapat mempertahankan kompetensinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa profesi akuntan memiliki kemampuan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat pengguna jasa. Pendidikan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab profesional agar akuntan dapat relevan dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada pengawasan internal. Ini merupakan penguatan sistem yang mencangkup audit internal, prosedur pengendalian, dan juga penerapan prinsip transparansi. Lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam laporan atau memanipulasi data. Maka dari itu, pengawasan yang kuat tidak hanya membantu mendeteksi pelanggaran sejak dini, tetapi juga dapat membentuk budaya kerja yang akuntabel dan juga berlandaskan dengan integritas. Yang ketiga itu, penerapan kode etik profesi akuntan, penerapan kode etik profesi merupakan langkah strategi dalam menjaga integritas akuntan. Kode etik yang dikeluarkan oleh IAI maupun IFAC merupakan pedoman perilaku yang jelas, termasuk terkait independensi, kerahasiaan, informasi, dan juga tanggung jawab profesional. Kepatuhan terhadap kode etik ini mencerminkan komitmen akuntan terhadap kejujuran dan juga kualitas kerja. Dalam praktiknya, akuntan harus memiliki pengendalian diri dan juga ketelitian agar terhindar dan juga kelalaian. Jika seluruh strategi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, maka nilai-nilai integritas dan etika tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga akan tertanam dalam praktik keseharian para akuntan. Dengan demikian, akuntan dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam
pelaporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Next. Eh, Oke, sebelumnya ada contoh studi kasus dalam integritas dalam profesi akuntan ini. Eh, Kasus korupsi yang melibatkan PT Antam Tbk menjadi salah satu bukti nyata bagaimana integritas dalam profesi akuntan dapat dilanggar karena kepentingan pribadi dan juga tekanan eksternal. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran etika yang sangat serius pada kegiatan pertambangan nikel ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, melalui kerjasama operasional antara PT Antam dan juga PT Lau Agung Mining dilakukan manipulasi dokumen dan juga aktivitas pertambangan ilegal dengan melibatkan 38 perusahaan kontraktor. Dokumen RKAB palsu digunakan untuk menjual hasil tambang seolah berasal dari pihak lain. Hal aktivitas tersebut berada dalam area yang seharusnya dikendalikan oleh PT Antam. Kerugian negara dari kasus ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Fakta ini menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi, baik berupa keuntungan finansial maupun jabatan, mampu mengalahkan integritas yang seharusnya dijaga oleh para profesional. Terlebih lagi, beberapa individu dalam posisi strategis di perusahaan terbukti menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan izin yang tidak sah dan juga menutup mata terhadap pelanggaran hukum. Empat terdakwa utama yang terlibat yaitu Hendra Wijayanto selaku General Manager PT Antam UPPN Konawe Utara, Agus Salim Majid, Andi Andriansyah, dan juga Rudi Haryadi Chandra telah divonis bersalah dan juga dijatuhi hukuman penjara serta denda atas keterlibatan dalam kasus tersebut. Dari sisi etika profesi akuntan, kasus ini itu mencerminkan beberapa pelanggaran terhadap prinsip dasar. Yang pertama itu ada integritas. Prinsip ini dilanggar karena terdapat tindakan tidak jujur dari pemberian dan pelaporan yang tidak sesuai dengan fakta yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5,7 triliun rupiah. Yang kedua itu ada objektivitas. PT Antam melanggar prinsip objektivitas yaitu adanya keterpihakan antara akuntan dan juga pihak lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan juga hilangnya kepercayaan kepada pihak akuntan sebagai pihak yang dipercaya. Ketiga itu ada kompensasi dan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Tindakan ini memberikan izin kepada 38 perusahaan untuk menambang tanpa kewenangan yang sah sehingga menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat itu perilaku profesional, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta keterlibatan dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa akuntan dalam kasus ini tidak menjunjung tinggi perilaku profesional. Kasus ini memperlibatkan tantangan nyata dalam menjaga integritas profesi, terutama ketika dihadapkan pada tekanan jabatan, lingkungan kerja, dan juga godaan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi akuntan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika, memiliki komitmen terhadap profesionalisme, dan juga tidak tergoda untuk menyalahgunakan posisi dan kepentingan pribadi. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari literatur yang kita buat. Integrasi memegang peranan sentral dalam profesi akuntan karena menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Tanpa adanya integrasi, kredibilitas profesi akuntansi akan terancam. Dan keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat. Profesionalisme yang ditunjukkan melalui objektivitas, independensi, dan juga kompetensi juga merupakan tuntutan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, kepentingan pribadi seringkali menjadi tantangan besar dalam
dalam menjaga integritas akuntan, terutama ketika dihadapkan pada tekanan dari klien atau organisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang konkret untuk mengelola dan juga memperkuat integritas antara lain melalui pendidikan profesional berkelanjutan, penggunaan sistem pengawasan internal, serta penerapan kode etik profesi yang ketat. Jika strategi-strategi tersebut dapat dijalankan secara konsisten, maka nilai-nilai etika dan integritas tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga dapat tertanam kuat dalam praktik sehari-hari oleh para akuntan. Dengan demikian, profesi akuntan akan mampu menjaga kualitasnya, kejujurannya, dan juga akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi ini secara berkelanjutan. Slide selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi PJPL dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.